Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boy-boyku semuanya anjay. Lama sekali ya saya tidak membuat video ngobrol-ngobrol kayak ini. Mungkin terakhir sekitar tahun 2018 2019 lah. Terakhir kayaknya. Kalau yang udah ngikutin channel ini dari lama tahu lah mungkin ya. Nah, untuk kali ini kenapa saya bikin video kayak ini karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan gitu untuk semua kalangan ya, yang muda, yang tua, yang glowing, yang burik, yang ngeblur sekalian gitu kan. Ini untuk umum dan saya rasa ini cukup penting ya, tentang sesuatu hal yang saya alami beberapa waktu lalu dan kemungkinan ini akan atau banyak pernah dialami oleh teman-teman sekalian. Jadi beberapa waktu lalu aku di kontak sama teman. Jadi dia minta tolong untuk desainkan logo. Jadi untuk yang belum tahu, saya itu sebenarnya bukan cuman hobinya di musik ya. Ada berbagai macam seni gitu saya suka semua, baik desain, lukis, musik, dan alhamdulillah dari beberapa hobi itu hampir semuanya pernah juara gitu. Bukan bukan pamer ya, cuman biar nggak dikira asal sok tahu aja gitu kan. Ya. Jadi ceritanya langsung aja ya. Ceritanya beberapa waktu lalu saya dikontak oleh temen minta tolong desainkan logo begitu. Nah, isi chatnya begini. Cong, kan saya orang Madura lah, biasa dipanggil Kacong kan. Cong, tolong desainkan logo. Nah, saya nanya kan logo apa gitu. Ini Cong, karo logonya inilah ada lah gitu, nggak usah disebut ya. Jadi karo itu bahasa Madura itu artinya cuman gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya cuma logo ini kok gitu nah. Nah, itu kan bagi kita ya desainer itu seakan-akan itu pernyataan yang sensitif kan, kalimat-kalimat sensitif seperti itu. Seakan-akan ya cuman kayak gini gitu nah. Cuma ini gitu. Nah, saya post lah di story. Cuman saya crop kan chatnya aja, nama kontaknya nggak saya perlihatkan gitu. Saya crop chatnya aja, terus saya kasih caption gitu di story. Tolong ya bun, kata-kata karo itu cuman itu jangan dibiasakan gitu. Nah, terus di komen lah, ada yang komen temen desainer juga dia. Eh, Apalagi nggak usah sebut namanya ya yang komen. Dia komen gini, ditambah lagi dengan revisi yang berulang-ulang katanya. Nah, terus habis itu ada yang komen lagi, desainer juga. Kebetulan saya banyak teman desainer kan. Terus ada yang komen lagi, salah popok aja kan. Artinya bahasa Indonesianya itu apa ya? Intinya yang nggak dibayar gitu, nggak dibayar, gratisan gitu kan. Nah, ini mengenai hal ini ada yang ingin saya bicara, beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Kita mulai dari awal dulu ya, kata dari awal dari karo itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin baik minta tolong ataupun nyuruh gitu ataupun bayar ataupun enggak gitu, usahakan janganlah kata-kata seperti itu kan. Jadi seakan-akan itu meremehkan gitu. Tolong ya didesainkan ini misalkan, atau buatkan ini, buatkan
cuma ini aja kok, cuma ini. Atau kadang yang paling sering kalau di dunia editing ya, editkan ini, cuma kasih ini. Itu sensitif ya bagi kami para para kreator gitu noh. Itu kalimat yang kurang enak didengar gitu. Jadi mungkin ini pelajaran untuk teman-teman yang uh, ingin baik ingin meminta jasa ataupun minta tolong dan lain semacamnya, itu nggak usah. Nah, itu sama saja meremehkan pekerjaan orang lain gitu kan. Menggampang-gampangkan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, langsung langsung ke yang masalah uang ya. Ini soalnya paling paling sensitif ini sebenarnya. Masalah uang. Mana desainnya nggak dibayar gitu kan, gratisan. Jadi uh, pertama saya kasih tahu dulu ya. Jadi pertama ada yang perlu saya sampaikan dulu ya. Bahwa sebenarnya menurut saya pribadi, uh, konsep dasarnya itu apabila ada dua posisi yang berbeda, maka tidak boleh diikat dengan aturan yang sama. Ini konsep dasar, akan nyambung nanti ya yang masalah uang ini. Jadi yang perlu diingat dulu, dua posisi yang berbeda tidak boleh diikat dengan aturan yang sama. Itu dulu. Nah, apa hubungannya dengan yang desain gak dibayar ini? Gini nah, ibaratkan guru tidak boleh kasar sama murid. Ini peraturan ini untuk guru. Murid beda lagi gitu nah. Tidak boleh murid memegang aturan ini, kacau nanti. Kena cubit sedikit sama gurunya, muridnya protes bahkan sampai lapor polisi. Itu karena memang mereka itu menganggap satu aturan itu di dua posisi yang berbeda. Atau misalkan gini nah, kalau saya dulu di pondok, anjir, penontonnya rusuh. Dulu di pondok saya ada pepatah begini, kalau di pondok itu lora atau gus itu buang dulu, dibuang di pohon bambu atau di apa di jalan gitu nah. Jadi kalau di pondok itu sama rata gitu. Itu ada kalimat seperti itu. Nah, peraturan itu sebenarnya untuk si Lora itu, untuk si Gus itu, menurut saya ya, untuk si Gus itu ada di pondok, jangan merasa Gus dulu. Kita sama, belajar semua sama, kita hidup semua sederhana sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Untuk si Gus ya. Nah, untuk kita orang-orang biasa seperti saya, janganlah memegang aturan yang sama gitu. Tetaplah kita sebagai orang biasa menghormati beliau sebagai Lora, sebagai Gus, keturunan guru, gurunya guru kita, gurunya orang tua kita, dan keturunan guru-guru kita, dan lain semacamnya gitu. Jadi intinya itu, dua posisi yang sama, dua posisi yang berbeda tidak boleh diikat dengan satu aturan yang sama. Menurut saya ya, menurut saya, koreksi nanti di komentar kalau salah ya. Jadi sama halnya dengan yang ini, desainer ini, setiap orang yang belajar desain, saya juga ada buka kelas desain di grup WhatsApp ya beberapa bulan terakhir. Jadi desainer itu memang dari awal belajar itu selalu diwanti-wanti untuk tidak selalu melihat uang terlebih dahulu. Uang itu jangan jadi apa ya, goal gitu. Yang penting kita belajar terus, uang itu belakangan. Nah, aturan ini untuk si desainer, untuk para klien yang ingin memesan desain untuk usahanya lah, untuk apanya lah, misalkan grupnya, komunitasnya, janganlah memegang aturan seperti ini, kacau nanti gitu nah. Jadi uang itu belakangan, misalkan jadi ya udah modal terima kasih aja gitu kan. Maksud saya gini, cuman saya memposisikan diri di sini sebagai bukan desainer ya. Jadi saran saya begini. Kalau kita itu minta jasa untuk seseorang,
usahakanlah bayar gitu nah. Sedikit, gak usah banyak, sedikit aja 20.000 kayak atau se serokok gitu nah, rokok atau uang bensin atau pulsa gitu nah. Tidak perlu nominal, tidak perlu banyak. Ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap orang-orang yang kreatif di lingkungan kita itu. Jadi kalau ada di lingkungan kita ada orang yang bisa gambar, bisa lukis, bisa desain, bisa bikin musik, bisa bikin lagu, bisa apapun itu sebenarnya, sebenarnya itu mereka itu suatu saat kita yang butuh pada mereka gitu. Lingkungan akan membutuhkan mereka. Makanya sejak dini kita dukung dengan ketika kita memerlukan bantuan mereka, kita kasihlah imbalan untuk penyemangat bagi mereka gitu. Jangan cuma modal terima kasih gitu kan. Banyak orang yang tidak tahu berterima kasih gitu, tapi lebih banyak lagi orang yang malah terlalu pintar berterima kasih gitu. Jadi ya itu modalnya terima kasih aja gitu. Jadi ya itu untuk mereka dukungan-dukungan itu perlu untuk mereka semangat belajar, lebih giat lagi, lebih semangat lagi belajarnya. Nanti pas mereka udah jago, udah bisa ini, bisa itu, lingkungan akan merasakan dampaknya juga gitu. Jadi terbukti sih sekarang ini teman-teman saya yang komen itu orang-orang desain semua, tapi mereka sekarang tidak, eh, kesibukannya tidak didesain lagi, sudah jadi cuma kadang-kadang aja mereka desain, mereka cari kesibukan lain dan pekerjaan lain karena memang ya kata tadi popok aja kan gitu kan, cuma sebatas dimintai tolong aja lalu terima kasih gitu, nggak ada, ya kita nggak munafik lah manusia kan, nggak seperti malaikat gitu, kita perlu perlu rokok, perlu makan gitu, perlu bensin kan. Jadi ya intinya itu yang ingin saya bicarakan kali ini. Jadi menurut saya dua posisi yang berbeda itu tidak boleh diikat dalam satu aturan yang sama. Misalkan aturannya ketua tidak boleh merasa harus dihormati. Itu untuk ketua. Ketua apa aja. Tapi untuk para anggotanya tidak boleh megang aturan itu. Kacau nanti. Jadi untuk para anggota sebagai ketua dia harus dihormati tetap. Kalau sudah ketuanya tidak dihormati ya berantakan nanti kan. Ketuanya mau bilang apa ya, orang ketua itu nggak harus dihormati kok gitu. Jadi ya udah ya dari apa boleh ya. Dan untuk yang tadi ya, yang revisi berulang-ulang itu ya biasa. Biasa, cuman ya itu sebenarnya yang jadi kendala adalah eh, tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan gitu kan. Itu sebenarnya. Kalau udah kita ngeluarin effort yang banyak sementara feedbacknya ke kita nggak ada kan, ya tinggal capeknya aja kan yang terasa. Sementara kita eh, pertamanya itu niatnya menolong lah, itu membantu kan. Sementara ketika kita sudah capek, kita tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi ya itu yang paling penting mungkin dari saya, pesan saya pada video kali ini ya. Kalau di lingkungan kalian ada yang berbakat suatu hal, ayolah dukung mereka dengan semangati mereka dengan ya sekedar uang rokok lah, uang pulsa lah, uang apa gitu kan. Biar mereka semangat lagi, semangat belajar dan terus mengasah bakatnya. Jadi pas mereka nanti udah jago, udah bisa, lingkungan juga akan merasakan dampaknya gitu kan. Terus ngomongin apa lagi ya ini? Jadi intinya itu ya, untuk para konten-konten kreator yang masih belajar gitu, semangat, semangat terus. Saya juga lama kok di desain ini, bertahun-tahun sudah.
Bahkan ini komputer saya ini udah umurnya sekitar 7 tahunan mungkin, yang PC yang ini. Dan itu nggak seberapa pendapatan saya gitu. Cuman kalau kita ngejar uang ya nggak ada gitu kan. Makanya saya kerja gitu. Nah, sebaliknya untuk para uh, yang membutuhkan jasa mereka yang mempunyai bakat gitu, mari kita dukung mereka bersama agar mereka semangat gitu kan. Ya masa kita kan mau buka usaha modalnya apa gitu, mau buka usaha showroom mobil atau showroom motor gitu kan, biayanya ratusan juta gitu, tapi untuk ngasih orang yang bantu desainkan atau yang bantu lukiskan misalkan showroomnya gitu, nggak punya gitu uang 20.000 30.000 gitu kan. Jadi ya gitu. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Apabila ada kesalahan yang mungkin mungkin banyak sih, itu dari keblogan diri saya sendiri gitu kan. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kebenaran lewat saya gitu kan. Eh, Bila video-video ngobrol-ngobrol santai kayak ini menurut kalian bagus gitu, silahkan komen di bawah ya. Mungkin untuk selanjutnya akan saya buat lagi gitu tentang apa gitu kan. Atau mau bikin video tentang apa selanjutnya, coba coret-coret di komentar ya di bawah ya. Sekian dari saya, anjay, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.